Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Skonas Abigail dengan NIM A11 2020 12415. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang saya angkat di laporan akhir yang menjadi salah satu penugasan juga di kelas machine learning pada PT Bisa Artificial Indonesia. Di sini saya mengangkat topik yang berjudul komparasi klasifikasi kanker paru-paru dengan algoritma decision tree, SVC, dan naive Bayes. Berikut adalah kodenya dan ini adalah datasetnya. Jadi ini dataset lung cancer ini dia memiliki 15 fitur dan satu target. Dengan kolom dia memiliki baris berjumlah 284. Karena saya ini bukan berupa website tapi melainkan program komparasi model, maka saya akan menjelaskan alur programnya. Yang pertama adalah melakukan import library yang diperlukan. Dalam hal ini saya melakukan import terlebih dahulu untuk library pandas dan library yang diperlukan untuk implementasi algoritma decision tree. Lalu kemudian saya melakukan pemanggilan data file dataset yang sudah saya download. Lalu saya menampilkan kolom-kolomnya. Setelah itu saya melakukan pengecekan apakah ada data null di dalam dataset tersebut. Ternyata belum ada, ternyata tidak ada sama sekali. Lalu saya melakukan pengecekan apakah ada kolom duplikat di dataset tersebut. Dan ternyata ada sejumlah 33. Maka dari itu saya mau membersihkan data tersebut dengan menghapusnya. Lalu setelah itu yang semula 284 baris menjadi 276 baris. Setelah itu saya melakukan encoding terhadap gender dan lung cancer, di mana gender yang semula adalah male female menjadi 1010. Dengan male adalah 1 dan female adalah 0. Lalu lung cancer juga yang semula yes itu yes dan no menjadi yes itu 1, no itu jadi 0. Setelah itu saya melakukan pembagian pemisahan antara independent dan dependent features. Untuk yang independent features saya pisahkan menjadi variabel x ini, data frame x, dengan memisahkan kolom selain lung cancer ini semuanya ini 15 kolom ini menjadi termasuk independent, sedangkan untuk dependent atau targetnya itu adalah kolom lung cancer. Setelah itu saya melakukan perubahan, jadi yang semula ini ada 2121 menjadi hanya 1010 mengikuti kolom gender dan lung cancer tadi supaya lebih seragam. Oleh sebab itu saya melakukan pengubahan dan sudah terubah. Setelah sudah terubah saya melakukan pembagian dataset, data uji dan data latih dengan persentasenya data ujinya itu sebesar 0,2 atau 20%. Jadi 80%-nya adalah data latih. Setelah itu saya melakukan scaling. Tujuan scaling ini supaya terutama pada kolom umur, supaya kolom umur ini memiliki rentang yang sama dengan gender maupun kolom-kolom lainnya gitu. Maka dari itu saya melakukan scaling. Nah, ini sudah didapat normalisasinya dengan min max normalization. Setelah melakukan scaling di kolom umur, maka saya bisa mengimplementasikan di algoritma klasifikasi. Yang pertama adalah algoritma decision tree. Setelah melakukan implementasi seperti ini, saya melakukan prediksi. Nah, prediksi ini menghasilkan akurasi sebesar 0,83 untuk algoritma decision tree. Lalu untuk algoritma support vector classifier menghasilkan akurasi 0,85. Untuk algoritma naive Bayes yang dalam hal ini saya memakainya Gaussian naive Bayes itu menghasilkan akurasi sebesar 0,83. Kalau dilihat dari hanya nilai akurasi saja, maka algoritma yang paling optimal adalah support vector classifier. Namun dalam hal penilaian algoritma klasifikasi itu tidak cukup hanya menggunakan akurasi, melainkan menggunakan matriks evaluasi. Dalam hal ini matriks evaluasi yang saya gunakan adalah kurva ROC dan nilai AUC. Kenapa? Karena ini adalah matriks evaluasi yang cocok untuk model klasifikasi yang dua biner atau bersifat biner atau dua kelas, yaitu dalam hal ini adalah apakah pasien itu menderita kanker paru-paru atau tidak menderita kanker paru-paru. Berikut saya implementasikan kodenya. Setelah itu saya tampilkan. Nah, dari sini, dari grafik ini bisa dilihat bahwa algoritma yang paling optimal untuk melakukan klasifikasi pasien penderita kanker paru-paru itu adalah support vector classifier dengan nilai AUC 0,88, lebih tinggi daripada nilai algoritma decision tree yang hanya sebesar 0,86 dan Gaussian naive Bayes yang hanya sebesar 0,81.
Seperti itu, sekian penjelasan dari program klasifikasi yang saya buat dan yang saya sertakan pada laporan akhir saya. Terima kasih.